Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahrul Baroro dengan NIM 241252401. Di sini saya dari kelompok satu akan mempresentasikan PPT tentang karbohidrat. Yang pertama ada definisi karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat dalam alam. Banyak karbohidrat mempunyai rumus empiris CH2O. Sir Walter Norman Howard, seorang ahli kimia, berpendapat bahwa pada glukosa, 5 atom karbon pertama bersama atom oksigen dapat membentuk cincin segi enam, sehingga rumus struktur karbohidrat dapat dituliskan dalam bentuk cincin furan ataupun piran. Di samping itu ada contoh gambar struktur kimianya cincin furan dan piran, yang dimana cincin furan memiliki 5 atom yang terdiri dari 4 atom karbon dan satu atom oksigen. Yang cincin piran memiliki 6 atom, yaitu yang terdiri dari 5 atom karbon dan satu atom oksigen. Selanjutnya, ada klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat dapat diklasifikasikan dalam 4 golongan, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Yang pertama, ada monosakarida. Monosakarida merupakan jenis karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi karbohidrat yang lebih kecil lagi. Berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama ada triosa 3 atom C, tetrosa 4 atom C, pentosa 5 atom C, heksosa 6 atom C, dan heptosa 7 atom C. Nah, di atas itu ada contoh gambar struktur kimia monosakarida, yang dimana struktur pada gambar menunjukkan glukosa berbentuk cincin piranosa, yaitu struktur 6 anggota yang tersusun dari 5 atom karbon dan satu atom oksigen, dengan satu karbon tambahan berada di luar sebagai gugus CH2OH. Setiap karbon pada cincin memiliki gugus OH dan H yang menjadi ciri khas monosakarida. Bagian utama dari struktur ini adalah karbon anomerik atau C1, yaitu karbon pertama yang berada di sebelah atom oksigen pada cincin. Karena posisi gugus OH di karbon ini menentukan bentuk glukosanya. Pada gambar, gugus OH di C1 mengarah ke atas sehingga glukosa tersebut berada dalam bentuk beta glukosa. Selanjutnya ada tabel penggolongan monosakarida. Nah, inti dari tabel tersebut yaitu semakin banyak atom karbonnya, semakin besar juga klasifikasi monosakaridanya. Dan setiap golongan bisa berupa aldosa ataupun ketosa tergantung posisi gugus karbonilnya. Selanjutnya, berdasarkan gugus karbonilnya, karbohidrat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu aldosa dan ketosa. Aldosa mempunyai gugus karbonil terminal yang disebut gugus aldehid, sedangkan ketosa mempunyai gugus karbonil di tengah-tengah yang berikatan dengan atom karbon lainnya, yang disebut juga gugus keton. Di bawah itu ada contoh struktur kimia aldosa dan ketosa. Struktur kimia pada gambar memperlihatkan bahwa aldosa mempunyai gugus aldehid di karbon pertama sehingga letaknya di ujung rantai. Sedangkan ketosa mempunyai gugus keton di karbon kedua sehingga posisinya berada di tengah rantai. Dan itulah yang membedakan kedua jenis monosakarida tersebut. Selanjutnya yaitu glukosa dan galaktosa merupakan jenis karbohidrat yang mempunyai 6 atom C atau heksosa yang termasuk golongan aldosa. Sedangkan fruktosa merupakan kelompok heksosa yang termasuk golongan ketosa. Di bawah itu ada gambar struktur glukosa. Gambar tersebut menunjukkan 3 contoh monosakarida yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa yang semuanya memiliki 6 atom karbon tetapi berada pada susunan gugus OH di dalam cincin. Glukosa dan galaktosa berbentuk cincin piranosa atau 6 anggota dan termasuk aldosa karena memiliki karbon anomerik yang berasal dari gugus aldehid. Sedangkan fruktosa berbentuk cincin furanosa atau 5 anggota
dan tergolong ketosa karena karbonilnya berupa gugus keton. Perbedaan letak gugus OH pada setiap karbon membuat ketiganya memiliki sifat kimia dan fungsi biologis yang berbeda, meskipun rumus molekulnya sama, yaitu C6H12O6. Selanjutnya, yaitu disakarida. Disakarida terdiri dari dua monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Ikatan ini dibentuk oleh sebuah reaksi kondensasi yang terjadi antara dua unit sehingga mengakibatkan hilangnya atom hidrogen dari satu monosakarida dan gugus hidroksil dari lainnya. Disakarida ini dipecah menjadi dua monosakarida di usus kecil selama proses pencernaan. Disakarida dapat berupa homo dan heterodisakarida. Tiga disakarida yang paling melimpah adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang pertama ada sukrosa. Sukrosa adalah disakarida yang paling dikenal karena perannya dalam nutrisi manusia. Sukrosa disintesis melalui proses fotosintesis untuk menyediakan energi dan atom karbon untuk sintesis senyawa lain dalam tanaman. Sukrosa ditemukan dalam tebu. Sukrosa merupakan disakarida yang paling umum dibentuk oleh ikatan glikosidik antara glukosa dalam molekul fruktosa. Di samping itu, ada contoh gambar struktur sukrosa, yaitu disakarida yang tersusun dari dua monosakarida, glukosa dan fruktosa. Keduanya terhubung melalui ikatan glikosidik alfa 1 dan 2, yaitu ikatan antara karbon anomerik glukosa atau C1 dan karbon anomerik fruktosa atau C2. Ikatan ini membuat sukrosa tidak memiliki gugus karbonil bebas, sehingga bersifat non-reduksi. Pada struktur tersebut terlihat cincin piranosa memiliki glukosa dan cincin furanosa memiliki fruktosa yang bergabung membentuk satu molekul sukrosa. Selanjutnya ada laktosa. Laktosa adalah gula yang terdiri dari dua jenis monosakarida, yaitu galaktosa dan glukosa. Di bawah itu ada contoh struktur kimianya laktosa, yang dimana keduanya terhubung melalui ikatan glikosidik tipe beta 1 dan 4. Artinya, gugus OH pada karbon nomor 1 memiliki galaktosa berikatan dengan karbon nomor 4 pada glukosa. Posisi OH pada galaktosa mengarah ke atas, sehingga disebut juga beta. Struktur kedua cincinnya memiliki gugus OH dan H di beberapa posisi, yang menunjukkan susunan atom khas masing-masing gula. Karena glukosa pada ujungnya masih memiliki gugus OH bebas, laktosa termasuk gula pereduksi. Selanjutnya ada maltosa. Maltosa merupakan disakarida yang berbentuk dari dua molekul D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan alfa 1 dan 4 glikosidik. Senyawa ini muncul dari reaksi pemecahan atau hidrolisis pati, menghasilkan maltotriosa, dextrin, hingga maltodextrin apabila penambahan glukosa berlanjut. Maltosa bersifat kristal, dapat difermentasi dan menunjukkan aktivitas dextrorotatory dalam berbagai sumber pangan berbasis pati seperti sereal, gandum, barley, dan jagung. Maltosa terbentuk akibat proses enzimatis atau pemanasan yang memecah ikatan polisakarida menjadi unit glukosa yang lebih sederhana. Di bawah itu ada contoh gambar struktur maltosa, yang mana maltosa itu adalah gula yang tersusun dari dua molekul glukosa berbentuk cincin. Kedua glukosa tersebut dihubungkan oleh sebuah jembatan berupa oksigen yang membentuk ikatan glikosidik. Ikatan ini termasuk jenis alfa 1 dan 4 karena glukosa pertama memakai karbon nomor 1 yang gugus OH-nya mengarah ke bawah.
lalu terhubung ke karbon nomor 4 pada glukosa kedua. Di sekitar cincin terdapat gugus OH dan H yang menunjukkan posisi masing-masing atom pada glukosa. Karena salah satu ujung glukosa masih memiliki gugus OH yang bebas, maltosa tetap termasuk gula prereduksi. Selanjutnya ada oligosakarida. Oligosakarida adalah karbohidrat dengan derajat polimerisasi 2-10, tersusun dari residu monosakarida yang saling terhubung melalui ikatan glikosidik. Gugus penyusunnya dapat dihidrolisis menjadi monosakarida oleh asam atau enzim tertentu. Secara kimia, oligosakarida dapat berupa galakto-oligosakarida, frukto-oligosakarida, dan manan-oligosakarida. Galakto-oligosakarida umum ditemukan pada kacang-kacangan dan terdiri dari rafinosa, stakiosa, dan verbascosa yang memiliki struktur dasar sukrosa yang terikat 1 hingga 3 unit D-galaktosa melalui ikatan alfa 1 dan 6. Ketiga senyawa tersebut memiliki perbedaan jumlah unit galaktosa, 1 pada rafinosa, 2 pada stakiosa, dan 3 pada verbacosa. Semua oligosakarida ini memiliki ikatan glikosidik spesifik yang menentukan struktur dan sifat kimianya. Nah, berikut ini adalah struktur kimia oligosakarida yang dimana pada gambar terlihat beberapa cincin gula yang saling terhubung melalui ikatan glikosidik. Setiap cincin mewakili satu monosakarida dan hubungan antar cincin menunjukkan bagaimana gula-gula tersebut dirangkai membentuk struktur yang lebih kompleks daripada di sakarida, tetapi tidak sepanjang polisakarida. Gugus OH yang terlihat pada tiap posisi menunjukkan orientasi atom yang menentukan jenis dan sifat oligosakarida. Struktur seperti ini banyak ditemukan pada sel, glikoprotein, dan sebagai prebiotik dalam makanan. Selanjutnya ada polisakarida. Polisakarida adalah gabungan lebih dari 10 unit monosakarida, contohnya amilum, glikogen, dan dekstrin. Di samping amilum dan dekstrin, dalam bahan makanan tertentu juga mengandung jenis polisakarida lainnya yang secara kolektif dikenal sebagai polisakarida non-amilum yang tidak dapat dicerna oleh enzim manusia dan merupakan komponen utama dari serat makanan. Contohnya polisakarida jenis ini adalah selulosa dan inulin. Selulosa merupakan komponen dinding sel tumbuhan atau polimer glukosa, sedangkan inulin merupakan cadangan karbohidrat pada beberapa tanaman atau polimer fruktosa. Di atas itu adalah contoh gambar struktur polisakarida. Jadi pada gambar setiap cincin mewakili satu molekul glukosa dan tanda kurung dengan huruf N menunjukkan bahwa struktur tersebut berulang sangat banyak. Ikatan antar glukosa membentuk rantai panjang yang dapat lurus maupun bercabang. Struktur inilah yang membuat polisakarida berfungsi sebagai penyimpan energi seperti pati dan glikogen atau penyusun struktur sel seperti selulosa. Selanjutnya ada identifikasi karbohidrat. Tujuannya dilakukan identifikasi karbohidrat ini untuk dapat mengklasifikasikan dan mengidentifikasi jenis karbohidrat, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Dengan melakukan uji Fehling, uji Pavoet, uji iodium, uji Mohn, dan uji Seliwanov. Yang pertama, uji Fehling. Uji Fehling digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan karbohidrat pereduksi. Karbohidrat pereduksi adalah gula yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas yang mampu mereduksi ion logam seperti Cu2+.
Prinsip reaksinya, reaksi Fehling terdiri dari dua larutan, yaitu Fehling A, CuSO4 dalam air, dan Fehling B, yaitu larutan garam kalium natrium tartrat dan NaOH dalam air. Dalam suasana basah, Cu2+ direduksi menjadi Cu+, yang kemudian diendapkan sebagai Cu2O, tembaga satu sida. Lalu di bawah itu ada contoh strukturnya. Selanjutnya yaitu uji Barfoed. Uji Barfoed ini dilakukan untuk membedakan sampel yang termasuk jenis karbohidrat monosakarida dan disakarida. Barfoed merupakan pereaksi yang bersifat asam lemah. Uji Barfoed memiliki prinsip berupa mekanisme Cu2+ dari reaksi Barfoed dalam suasana asam akan direduksi lebih cepat oleh gula reduksi monosakarida dan pada disakarida dan menghasilkan Cu2O berwarna merah bata. Sampel monosakarida mempunyai waktu yang lebih cepat membentuk warna merah bata pada uji Barfoed. Selanjutnya ada uji iodium. Uji iodium digunakan untuk mengetahui adanya kompleks antara bahan pangan yang mengandung amilum dengan iodium. Bahan pangan yang mengandung pati seperti jagung, labu, kentang, dan nasi akan membentuk kompleks dengan iodium sehingga akan terbentuk larutan warna ungu. Uji iodium karbohidrat dengan golongan polisakarida akan memberikan reaksi dengan larutan iodium dan memberikan warna ungu yang menunjukkan adanya amilum atau pati pada sampel. Di bawah itu adalah reaksi yang terjadi. Selanjutnya, ada uji MOR. Uji MOR dilakukan untuk mengetahui keberadaan gugus alkali pada gula melalui reaksi pendamaran. NaOH 10% sebagai sumber OH bereaksi dengan rantai aldehid membentuk aldehid yang berwarna kekuningan. Pemanasan sampel membuat glukosa mencapai titik didih, menimbulkan aroma karamel khas, sekaligus menurunkan titik lebur glukosa dan memfasilitasi hidrolisis. Konsentrasi NaOH yang tepat itu penting, karena jika kurang dari 10%, karamelisasi mungkin tidak akan terjadi. Seperti uji Fehling, glukosa dan sukrosa pada uji MOR mengalami perubahan warna menjadi endapan merah bata, menandakan keduanya merupakan gula sederhana. Selanjutnya ada uji Seliwanov dilakukan untuk mengetahui adanya gula ketosa pada karbohidrat. Karbohidrat yang diuji sama dengan yang diujikan pada uji Barfoed. Pengujian hampir sama dengan uji Barfoed, hanya larutan indikatornya yang berbeda. Pada uji Seliwanov digunakan larutan Seliwanov sebagai indikatornya. Larutan yang telah dicampurkan dengan sampel dipanaskan menggunakan pemanas untuk melihat hasil atau perubahan yang terjadi setelah 15 menit. Terdapat perubahan pada sampel yang diuji. Dari hasil pengujian pada semua sampel karbohidrat, hanya glukosa yang menunjukkan hasil negatif. Berdasarkan teori, glukosa tidak memiliki gugus keton, namun mengandung 4 atom karbon asimetrik sehingga tidak tergolong karbohidrat jenis ketosa. Sesuai hasil uji Seliwanov, glukosa tidak mengandung gula ketosa. Berbeda dengan glukosa, jenis karbohidrat lain yang diuji terbukti menunjukkan hasil positif, menandakan adanya gula ketosa pada sampel tersebut. Di bawah itu adalah contoh struktur kimia pada uji Seliwanov. Ini yaitu daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.